Mbak Sarotul. Ya, alhamdulillah. Semoga aman ya Mbak di sana, nggak hujan ya Mbak? Enggak Ibu, lagi hujan ini, tapi alhamdulillah sinyalnya baik. Oh alhamdulillah. Sebentar Mbak, ini mentore panjenengan Pak Margotiono sampun tak geret. Nggih. Tinggal beliau join. Ngono kuwi. Nggih. Sudah saya geret, sudah masuk di ruang room 2, tinggal dia ngeklik join Mbak di telepon mawon. Nggih, kula telepon nggih. Di hadapan ada di ngajengi Bapak wonten join, langsung diklik Pak, ngono didikte. Selamat sukses. Pak Slamet monggo di Pak Slamet tak anu wae. Pak Slamet kita move wae. Mas Didit mohon maaf tak balik kene. Aku salah mecet Mas Didit, belum saatnya. Maaf ya Mas. Tak gandeng sih ya. Cing. Nemen session dulu Mas Didit. Nggih, kok sudah saya telepon enggak diangkat. Diklik itu Mas, udah tak geret nemen session sampe. Halo Bu, Pak, sampun masuk nggih, langsung join aja Pak, itu ada join room, Diklik langsung Mas, diklik. Mas Didit. Nggih. Join Sudah masuk Tak saya. lebokin nemen session dulu. Aku salah ngelebokin jenengan ini belum saatnya. Maaf, maaf. Oke. Margotiono, SPD Sugeng Rawuh Bapak. Moodnya Bapak itu unmute. Margotiono, SPD. Selamat siang Bu. Nggih Bapak, ngaturaken. Alhamdulillah sehat. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Nggih, monggo on kamera Bapak. Kamera nggih. 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 Oke, matur nuwun ya Bapak nggih atas kehadirannya. Dan kita sesi untuk pertanggungjawaban kami, foto dulu senyum manis. 1 2 3 cis ya. Monggo Mbak Zahrotul Aini ya untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Bu atas waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Eni Setiawati selaku penguji, kepada yang terhormat Dr. Muji Estiningsi, dan kepada yang terhormat Bapak Margotiono selaku mentor saya. Izin share screen ya Bu. Nggih. Iya. Di slideshow. Nggih. Terima kasih. 8 pertama dulu Pak. Nggih. Slide pertama Mbak. Nggih, nggih. Ini Bu. Nggih. Nggih. Nah, di sini nama saya Zahrotul Enia dari angkatan 77 kelompok 2, absen 7, jabatan sebagai guru agama Islam. Di sini akan melaporkan laporan aktualisasi yang berjudul peningkatan kemampuan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran menggunakan metode Game Woodwell pada kelas 6 di SDN Kebon Dalem, Kabupaten Mojokerto. Langsung di kegiatan, Bu. Kegiatan awal yaitu kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Dan tahapan pertama, menghubungi mentor selaku atasan langsung untuk menentukan waktu dan tempat konsultasi dengan via WA. Ini ada kendala ya Bu ya, karena ada kendalanya karena Bapak Margotiono ini sebagai PLT, jadinya nggak gampang untuk menemui. Seperti itu, makanya saya menggunakan via WhatsApp untuk pemberitahuan atau mau laporan aktualisasi ini. Dan tahap 2 menyiapkan bahan rancangan aktualisasi. Dan yang ketiga
meminta datangan mentor. Di sini ada jadwal bimbingan atau jadwal konsultasi seperti itu. Kegiatan satu ini memiliki nilai dasar. Yang pertama akuntabilitas. Saya mengambil tanggung jawab dan transparan. Yang kedua nasionalisme, ketuhanan, adanya transparan, kemanusiaan, saling menghormati. Yang C etika publik, itu ada sopan, jujur, juga disiplin. Yang keempat komitmen mutu, efisiensi, dan anti korupsi, disiplin, dan tanggung jawab. Kegiatan 2 yaitu menyusun RPP. Pada tahap ini, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, materi, menentukan metode yang dipakai, menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, bagaimana menentukan penilaian. Dan tahap 2 menyusun RPP. Tahap 3 membuat lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini berupa penilaian hasil dari metode metode yang dilakukan nanti. Tahap 4 mencetak RPP dan tahap 5 konsultasi atau meminta tanda tangan kepada mentor seperti itu. Kegiatan ini meliputi nilai dasar, akuntabilitas, indikatornya, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, persatuan, cinta tanah air, keadilan, bersikap adil, etika publiknya meliputi bertanggung jawab, cermat, disiplin, komitmen mutu, inovasi, efektivitas, dan yang A anti korupsi, jujur, dan mandiri. Kegiatan 3 ini membuat soal pretest dan post-test. Tahap 1 menyiapkan materi pretest. Saya menggunakan materi pretest atau menggunakan soal pretest ini menggunakan Google Form. Karena kenapa? Di sekolah saya masih 50% PTM dan 50% daring, seperti itu. Dan di sekolah juga melakukan renovasi total, jadinya melakukannya di aula, bukan di kelas, Bu. Yang ketiga, mengirim pretest melalui link yang dibagikan di aplikasi WhatsApp. Jadi ini linknya. Yang kegiatan 3 ini memiliki nilai dasar, akuntabilitas, indikatornya, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etos kerja, keadilan, yaitu adil, dan etika publik, meliputi indikator cermat, disiplin, komitmen mutu, efisiensi, efisien, dan berorientasi mutu, anti korupsi, mandiri, dan jujur. Kegiatan 4 yaitu melaksanakan pretest. Pretest ini saya laksanakan itu tadi Bu, kendalanya karena 50% PTM, 50% daring, maka dari itu saya 1 hari diselesaikan, agar 1 hari terselesaikan, saya bagikan link seperti itu. Anak-anak ini membawa HP pada saat yang PTM. Tahap 2 pembagian link pretest. Tahap 3 menganalisa dan mengevaluasi hal pretest pada Google Form. Di sini ada hasil pretestnya, anak-anak rata-rata nilainya di 45 ya Bu. Kegiatan 4 ini mencakup nilai dasar, akuntabilitas, indikatornya, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, kemanusiaan, saling menghormati, keadilan, kerja keras, etika publik, cermat, disiplin, komitmen mutu, efisien, berorientasi mutu, dan anti korupsi, indikatornya disiplin, kerja keras, mandiri. Kegiatan 5, di sini saya mempelajari game Wordwall, yaitu metode saya tadi, membuka aplikasi Wordwall. Tahap 2, membuat materi dalam aplikasi Wordwall. Di situ ada banyak sekali aplikasi, kita bisa memilih atau membuat sendiri aplikasinya ini. Tahap 3, mempersiapkan link yang akan dibagikan kepada siswa untuk mengerjakan. Nah, kenapa dibagikan link? Ini ada yang tatap muka, juga ada yang di link, karena yang PTM menggunakan metode ini melalui roda berputar. Ini contohnya Bu, seperti ini yang buat PTM dan ini yang buat link. Jadi anak-anak memiliki tugas yang sama seperti itu.
Kegiatan 5, nilai dasarnya akuntabilitas. Akuntabilitas meliputi indikator tanggung jawab, konsisten, nasionalisme, ketuhanan, percaya diri, keadilan, kerja keras, etika publik, cermat, disiplin, komitmen mutu, inovasi, dan anti korupsi, kerja keras, dan berani. Kegiatan 6, membuat aplikasi media Wordwall. Tahap 1, mengakses atau mencari aplikasi melalui Google Chrome. Tahap 2, login masuk email atau sign. Tahap 3, memiliki create activity atau upgrade untuk membuat materi atau mencari materi. Share link kerjaan aplikasi. Yang keempat, share link agar dikerjakan untuk siswa. Kegiatan 6, nilai dasar. Nilai dasarnya akuntabilitas, itu indikatornya tanggung jawab, transparan. Yang kedua, nasionalisme, ketuhanan, yaitu percaya diri, etika publik, cermat, komitmen mutu, inovasi, dan anti korupsi, kerja keras, dan juga peduli. Kegiatan 7, penggunaan aplikasi media Wordwall. Tahap 1, klik link yang telah dibagikan. Ini ada 2 link, karena anak-anak itu agar tidak hanya satu. Yang kedua, kerjakan dengan yang ini tahap 2 ini Bu untuk PTM atau tatap muka menggunakan model seperti ini, roda berputar. Tahap 3, hafalkan surat pendek pilihan saat aplikasi berhenti. Jadi kayak roda putar, lalu kalau berhenti memilih salah satu surat pendek. Kegiatan 7, nilai dasarnya yaitu A, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, percaya diri, keadilan, bersikap adil, ke etika publiknya, cermat dan bertanggung jawab. Komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, kerja keras, dan disiplin. Kegiatan 8, melaksanakan post-test atau hasil evaluasi pembelajaran. Ini sama dengan pretest soalnya. Tahap 1, menyiapkan materi, yaitu sama dengan pretest. Tahap 2, membagikan link kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp. Dan tahap 3, merekap hasil yang telah dikerjakan oleh siswa. Dan di sini naik paling banyak di 80, nilai 80. Habis dari menggunakan metode Game Wordwall tadi. Ini hasil akhir pretest dan post-test, naik 33,1%. Dan kegiatan 8, ini memiliki nilai dasar akuntabilitas, tanggung jawab jujur, nasionalisme, transparan, dan juga amanah. Ketika etika publik, cermat dan jujur, komitmen mutu, efektivitas dan kerja keras, anti korupsi, jujur dan adil. Kegiatan 9, menyusun laporan aktualisasi, mengumpulkan data pendukung laporan aktualisasi, menyusun laporan aktualisasi secara sistematis, meminta pengesahan laporan aktualisasi kepada mentor. Kegiatan 9, nilai dasarnya akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, konsisten, nasionalismenya ketuhanan, tanggung jawab. Ini bedanya kalau di akuntabilitas sama ini, kalau di akuntabilitas dalam pembuktian, nasionalisme dalam laporannya, gimana caranya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Etika publik, cermat, disiplin, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, jujur, dan kerja keras. Kesimpulannya tadi, dari tabel tersebut dapat dijelaskan kenaikan dengan menggunakan metode Wordwall meningkat menjadi 30,31%, yang awalnya 51,4% menjadi 84% pada kelas 6 di SDN Kebon Dalem. Saran bagi sekolah, kepala sekolah memberikan peluang pengembangan kepada guru, meningkatkan kompetensi pembelajaran. Kedua, kepala sekolah memberi dukungan penuh fasilitas sarana, prasarana, pembelaan berbasis IT. Terima kasih Ibu, itu paparan dari laporan aktualisasi saya. Ya, terima kasih Mbak Zahrotul Aini ya. Silakan untuk di stop share. Berikutnya adalah
kami persilakan kepada Bapak Margotiono SPD untuk memberikan penjelasan kepada penguji tentang sikap perilaku Mbak Zahrotul Enia terhadap hubungannya dengan murid-murid didiknya, hubungannya dengan elemen-elemen di sekolah, dan tentunya saat penyelesaian aktualisasi tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan, selalu ada sikap perilaku yang terpuji berhubungan dengan pimpinan. Waktu kami persilakan mulai dari sekarang. Unmute, Pak. Selamat siang kepada Ibu Eni Setiawati selaku Ibu Zahra. Kemudian selamat siang kepada Dr. Muji Estiningsih SHM selaku moderator, dan kepada Ibu Zahra. Pada kali ini saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Bu Zahra selama melaksanakan kegiatan latsar di SDN Kebon Dalem. Setelah setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Bu Zahra sudah melalui tahap-tahap yang telah dilakukan, baik berkonsultasi dengan saya selaku pimpinan dan juga kepada teman-teman rekan sejawat. Dalam hal ini materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu Zahra dalam untuk kegiatan latsar tersebut selalu dikonsultasikan dengan saya maupun teman sejawat juga, sehingga Ibu Zahra ini sudah melakukan tahapan-tahapan yang benar. Kemudian kepada murid-murid, Ibu Zahra ini juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif, sehingga anak-anak sangat suka sekali dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan selama ini kami belum memiliki guru agama karena guru agama yang lama pensiun, sehingga dengan kehadiran Bu Zahra yang tenaga lebih muda dan inovatif ini membuat anak-anak senang belajar lagi. Kemudian yang selanjutnya Bapak, Ibu-Ibu semua, materi yang diambil Ibu Zahra ini yaitu materi World Game ya, World Game ini, World ini sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh dinas, program dari dinas, yaitu adanya Gemajusa, gerakan menghafal juz amma. Ya, gerakan ini ditelurkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, kemudian mendapat juga penilaian angka kredit untuk masuk nanti yang masuk ke SMP. Jadi anak-anak yang hafal juz amma ini akan mendapatkan poin tertentu untuk dapat masuk ke SMP, sehingga sangat-sangat mendukung sekali. Kemudian kegiatan di masyarakat juga, Ibu Zahra ini sangat proaktif sekali dengan kegiatan bermasyarakat, dan juga alhamdulillah orang tua dari Ibu Zahra ini juga mengelola sebuah yayasan yatim piatu, sehingga sangat bermasyarakat sekali dari keluarga Ibu Zahra. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, kami mohon maaf sekali dalam pendampingan Bu Zahra ini mungkin belum bisa maksimal karena status saya sebagai di SD Kebon Dalem ini baru sebagai PLT, sehingga kami harus membagi dua kegiatan di SD Definitif dan di SD Kebon Dalem ini sebagai PLT-nya yang tugas Bu Zahra. Harapan dari kami sebagai kepala sekolah, Ibu Zahra bisa lebih inovatif lagi, bisa memberi pengembangan yang lebih banyak lagi di SD Kebon Dalem, karena SDN Kebon Dalem ini merupakan SD rujukan yang ada di Kabupaten Mojokerto, dan ini memberikan istilahnya butuh tenaga-tenaga yang strong, yang kuat, yang muda untuk kemajuan SD Kebon Dalem ini. Harapan tersebut semoga bisa ditelurkan oleh Bu Zahra di SDN Kebon Dalem dan bisa menjadikan Kebon Dalem berkibar terus selamanya untuk kemajuan pendidikan khususnya di SD Kebon Dalem dan umumnya di Kabupaten Mojokerto dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Kiranya itu, terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Bapak Margo Tiono atas penjelasan tentang Mbak Zahrotul Ainiyah. Panggilannya Mbak Zahra nggih? Nggih, Bu. Mbak Zahra. Nggih. Matur nuwun Pak Margo. Sami-sami, Bu. Waktu kami persilakan kepada Ibu evaluator. Ya, yang kedua Mbak Esti. Ini apa? Bentar, ini tadi sambil di telepon kantor. Tamunya udah datang Mbak Esti. Iya, Pak Margo Sugeng Sonten ini Pak. Sugeng sonten, Bu. Ya, udah 2:30 ini menjelang sore. Nggih, Ya. nggih. Mbak Zahra, ya. Nggih, Bu. Meningkatkan kemampuan ya. Jadi kemarin ini ya, aktualisasinya meningkatkan kemampuan menghafal ya. Nih. Nggih. Yang dikondisikan berapa orang Mbak kemarin? 38, yang satu ada satu Kristen dan yang satunya ABK. Di SDN saya itu ada namanya anak berkebutuhan khusus. Gitu. Yang satunya. Ya, jadi 37 ya. 36. Nggih, Bu. Oke. Kemarin di treatment semua. Iya. Semuanya ya. Oke, ini yang perlu kami lihat adalah word ball-nya. Tapi tadi sudah disampaikan juga. Saya cek di output tadi sudah di ini ya. Iya. Ada linknya ya Mbak? Ada, Bu. Ya. Dan nanti tadi sudah tak foto juga. Nanti habis seminar saya coba lihat-lihat ben karo belajar juga. Saya juga dengan belajar seperti ini kami juga belajar Pak Margo. Ya, Bu, ya. Jadi, kita yang kolonial ini kan sambil belajar juga kepada adik-adik yang milenial ini. Mbak, kemampuan meningkatnya tadi cukup tinggi ya. Dari 51 ke 84 ya. Iya, Ibu. Nanti ya, oke, ini nanti aja. Saya ngecek output aja sebentar. Pre-test dan post-test, soalnya kemarin berapa, Mbak? 20. 20? Iya. Buat soalnya itu dengan tim apa sendiri? Sendiri, Bu. Sendiri? Nggih. Dari mana soalnya, Mbak? Saya mau buat sendiri. Maksudnya ada patokannya dari Kemendikbud apa cari di Gitu. internet Iya. atau gimana? Enggak. Dilihat dari materi kelas 4 sampai kelas 5 kelas 6 itu, Bu. Jadi di situ kan ada surat-surat ataupun apa namanya tentang sholat ataupun yang lainnya itu saya jadikan soal-soal seperti itu. Oh, jadi ngambil dari situ ya? Iya, materi. Mbak, di kegiatan langsung 7 saja ya, di penggunaan aplikasinya. Kira-kira tanggapan anak-anak gimana kemarin? Antusias, Bu, karena juga kan maju satu-satu untuk permainan itu atau menekan spin atau menekan di tombol laptop, ya ada yang bisa, ada yang enggak. Jadinya anak-anak itu seru aja, gitu seperti itu, menyenangkan katanya. Responnya sih seperti itu. Dicoba Mbak, ini bagus banget. Coba Mbak, waktu main itu tombol, apik banget itu. Oh gitu, share screen aja. Coba Mbak. Dicoba untuk tombol-tombol kemarin tuh. Iya, ini Bu. Ben tahu saya bayangkan seneng Mbak. Aku ingin disetel lagi seneng. Coba sedikit aja Mbak. Iya ini. Biar tahu. Ya. Di sini ada saya ambil dari kelas 4 itu hafalan-hafalan itu dari Al-Kafirun, Al-Serson jeng. Sudah di Serson stereo. Oh, nggih. Iki tinggal ngisi ya Mbak. Aplikasinya udah ada gitu ya? Serson. Enggak, ini buat sendiri, Bu. Sampun ya. Ini buat sendiri, Bu. Ada aplikasinya, tapi kita mengisi sendiri seperti itu. Bisa buat matematika ataupun. Iya ya, maksud saya aplikasinya kan sudah ada, tapi isi kontennya itu diisi sendiri ya? Nggih. Coba Mbak. Seperti ini, Bu. Oh, betul. Diklik. Tiba yang biru ini ya. Iya. Terus suruh baca, terus diklik. Terus dibiarkan Mbak. Klik.
Ini nanti juga muncul namanya nilainya Bu di sini. Kalau yang di link itu ada nilainya. Nah, di sini ini yang tadi ada 2 metode tadi yang memiliki link tadi hasilnya seperti ini. Seperti ini, Bu. Nah, ini ada nama-nama anak-anaknya. Ya, dikoreksi langsung jadinya tidak ada manipulatif seperti itu. Oh. Mas, saya dicoba ini. Iya cukup Mbak. Ada stop sign, Mbak. Iya. Jadi di kegiatan nilai kita enak, kegiatan intinya saya selalu membuat itu Bu, emang IT seperti itu. Jadinya lebih mudah lah untuk mengevaluasi atau menilai seperti itu. Iya benar-benar Mbak. Ya, dari sisi output saya rasa nggak ada masalah ini. Di bab 5, Mbak kesimpulannya ditambahi. Kayaknya tadi jenengan hanya bicara tentang angka naik ya. Tapi tolong dicoba disampaikan narasi terkait peningkatan kemampuan secara umum itu seperti apa gitu Mbak. Programming naik dari 54 menjadi 8 sekian gitu ya Mbak. Iya. Iya ini golongan 3 kok. Ada analisis yang apa ya berupa sedikit narasi lah ya. Oke Bu. Nah, silakan nanti. Kemudian yang saran tadi paling tidak tolong ada 4 titik ya Mbak. Sekolah guru, ortu dan murid. Karena sekali lagi bicara tentang keberhasilan sebuah metode pendidikan tidak akan lepas dari 4 titik itu. Bahkan yang mahasiswa saja tetap harus orang tuanya juga diinfo nilainya berapa, ada apa ya toh. Padahal wis dewasa nek dipikir nggih toh. Maka orang tua nggak bisa lepas, ya apalagi nih masih SD ya. Saya rasa demikian ya. Laporan ini saya rasa bisa kami terima. Selamat Mbak Sarah. Saya rasa ini metodenya sangat bagus untuk bisa lebih dikembangkan ya. Nuwun Pak Margo atas pendampingannya. Sama-sama Bu, Bu. Selamat, semoga lancar untuk yang tahapan berikutnya. Amin. Ya, terima kasih pada Bu Ernestiawati dan terima kasih hasil perjuangannya Mbak Zahrotul Ainiyah terhadap coba-coba terhadap aplikasi yang semata-mata karena sayang kepada murid didiknya. Baik, untuk Mbak Zahrotul saya akan berikan pantun. Beli sukun jumlahnya 5. Semua gurih saat dirasa. Jika rukun dengan sesama, hidup nyaman akan terasa. Tanggung jawab terus Mbak Zahrotul Ainiyah, terus kembangkan metode menghafal surah-surah Al-Quran. Ya, amin. Terima kasih Bu. Silakan Mbak Zahrotul Ainiyah untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Mentor dan Ibu. Terima kasih pada Bapak Mentor yang selama ini mendukung penuh laporan aktualisasi saya, dan terima kasih juga untuk Bu Ernestiawati atas saran yang diberikan Ibu untuk lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pada Muji Bapak juga Mentor. sangat terima kasih untuk selama ini memberikan masukan, saran, penyemangat bagi kita semua. Terima kasih Bu Muji. Iya, terima kasih kepada Bapak Margo itu jalan. Ya. Tiono selalu ono jalan nih. Tengah-tengahnya ono TST lah. Margo. Terima kasih Pak Margo Tiono. Bapak menjadi kepala sekolah yang sangat diinginkan dan didambakan oleh teman-teman yang baru tentunya, termasuk Mbak Zahrotul Ainiyah. Semoga selalu mendapatkan bimbingan dan pengalamannya bagus Mbak Zahra. Adoplah, teladanilah dari kepala sekolah, maka beliau bisa menjadi kepala sekolah karena memang beliau itu pasti berprestasi. Nah,
Kemudian saya selaku manusia biasa, selaku coach, saya memiliki tanggung jawab untuk membimbing, tentunya tanggung jawab untuk ngoyak-ngoyak untuk mempertanggungjawabkan hasil akhir untuk pertanggungjawaban di hadapan Bu Eni dan lembaga kami tentunya, dan juga sekolahan yang di bawah naungan Bapak Margotiono. Tentunya Mbak Sarah juga memiliki tanggung jawab yang lebih dari setelah ini, dan saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan selama bimbingan selama 2 bulan. Sama-sama, Terima kasih, Ibu. terus Terima berkarya, kasih terutama banyak. yang penting sehat selalu nggih Bapak nggih, Ibu, kuat nggih, imun dan siap. iman, terus berkarya, Indonesia merdeka. Silakan jika berkenan live. Terima kasih, Bu. Nggih.